Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan yang sehat. Hari ini mari kita melanjutkan pembelajaran mengenai integrasi dan reintegrasi sosial. Namun sebelum itu, silahkan menuliskan kata hadir di kolom komentar sebagai tanda bukti kehadiran. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini dengan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 yang akan menyajikan tentang proses integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Upasita Hatifa, Denisa Oktaviani, Anggita Laras, dan Nadia Hermawati. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait proses integrasi sosial, di mana integrasi sosial itu memiliki 4 proses. Yang pertama ada proses akomodasi. Menurut Sujaro Sukanto, akomodasi itu memiliki 2 arti, yaitu menunjuk suatu keadaan dan menunjuk suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan berarti adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu atau kelompok sosial yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, akomodasi yang menunjuk suatu proses diartikan sebagai usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Menurut Haryanto, ada beberapa tujuan akomodasi, di antaranya yang pertama, untuk mengurangi pertentangan yang terjadi pada individu maupun kelompok. 2. Sebagai tempat untuk meleburkan antara kelompok-kelompok yang terpisah. 3. Digunakan untuk meningkatkan kerjasama antar individu maupun kelompok. Yang terakhir, untuk mencegah munculnya pertentangan dalam masyarakat. Adanya akomodasi dalam masyarakat multikultural seperti masyarakat Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang hidup secara damai tanpa menimbulkan perpecahan. Selain itu, masyarakat juga dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Hal ini dikarenakan di antara kelompok sosial yang berbeda dapat saling menyesuaikan diri antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian akan mendorong lahirnya integrasi dalam masyarakat. Yang kedua, ada kerjasama. Dalam kamus sosiologi, kerjasama merupakan bentuk integrasi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama berawal dari kesamaan orientasi dan kesamaan dari setiap anggota masyarakat. Bentuk-bentuk kerjasama dapat dijumpai dalam kelompok dan masyarakat, seperti kerukunan, gotong royong, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Kerjasama yang terjalin antar kelompok sosial dalam masyarakat multikultural memiliki pengaruh yang besar dalam integrasi sosial. Hal ini dikarenakan dalam kelompok sosial yang berbeda saling menyesuaikan diri, melengkapi, membutuhkan, dan tidak memaksakan kehendak yang dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Kelompok sosial yang berbeda tersebut melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Proses integrasi sosial yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Menurut Kamus Sosiologi dalam Haryanta 2012, koordinasi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Tanpa adanya koordinasi, suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Proses koordinasi ini mencakup berbagai aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kemudian proses yang keempat ada asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Narwako 2010, proses asimilasi akan tumbuh apabila 1. Adanya perbedaan kebudayaan antara kelompok manusia yang berada pada waktu dan tempat yang sama.
Kedua, adanya pergaulan secara intensif dalam jangka waktu yang lama. Tiga, adanya penyesuaian kebudayaan di antara kelompok-kelompok tersebut. Saya Anggita Laras akan menjelaskan studi kasus. Konflik Papua merupakan salah satu konflik di Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Integrasi sosial dapat menjadi sebuah kunci untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu proses integrasi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik Papua adalah akomodasi melalui ruang dialog dan diskusi yang dibuka selebar-lebarnya antara pihak-pihak yang berkonflik. Baik anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan presentasi mengenai proses-proses integrasi sosial melalui tampilan peta konsep. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini? Kalau begitu, kita simpulkan secara bersama-sama. Apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial ini merupakan sebuah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama pada kehidupan sosial, sehingga nantinya akan menghasilkan pola kehidupan yang nyaman untuk masyarakat. Nah, proses integrasi sosial ini terbagi menjadi 4 proses. Yang pertama ada proses akomodasi, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga ada koordinasi, dan yang keempat atau yang terakhir ada asimilasi. Bagaimana nih anak-anak? Apakah sudah dimengerti? Baik, kalau sudah dimengerti, sekian pembelajaran sosiologi pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.